Shalom Bapak Ibu Gembala serta saudara-saudari sekalian. Shalom. Bagaimana kabarnya sepanjang hari ini? Baik, luar biasa. Tuhan berkati. Ya, puji nama Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan malam hari ini kita boleh kembali bertemu. Dan kita akan bersama-sama belajar dari Amsal pasal 21 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-31. Amsal pasal yang ke-21 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-31. Kita akan membacakannya secara responsorial. Saya akan membaca pada ayatnya yang ganjil. Bapak Ibu serta saudara-saudari boleh membaca pada ayat yang genap. Amsal pasal 21 ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan, dialirkannya kemana ia ingini. Setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangan sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan Tuhan daripada korban. Mata yang contak dan hati yang sombong, yang menjadi pelita fasik adalah dosa. Rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan, tetapi siapa orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Memperoleh harta benda dengan lidah dusta adalah kesia-siaan yang lenyap dari orang yang mencari maut. Orang fasik diseret oleh penganiayaan mereka karena mereka menolak melakukan keadilan. Berliku-liku jalan si penipu, tetapi orang yang jujur lurus perbuatannya. Lebih baik tinggal pada sudut soto rumah daripada diam serumah dengan perempuan yang suka bertengkar. Hati orang fasik mengingini kejahatan, dan ia tidak menaruh belas kasihan kepada sesamanya. Jikalau si pencemooh dihukum, orang yang tak berpengalaman menjadi bijak. Dan jikalau orang bijak diberi pengajaran, ia akan beroleh pengetahuan. Yang Maha Adil memperhatikan rumah orang fasik dan menjerumuskan orang fasik ke dalam kecelakaan. Siapa menutup telinganya bagi jeritan orang lemah, tidak akan menerima jawaban kalau ia sendiri berseru-seru. Pemberian dengan sembunyi-sembunyi memadamkan marah, dan hadiah yang dirahasiakan meredakan kegeraman yang hebat. Melakukan keadilan adalah kesukaan bagi orang benar, tetapi menakutkan orang yang berbuat jahat. Orang yang menyimpang dari jalan akal budi akan berhenti di tempat arwah-arwah berkumpul. Orang yang suka bersenang-senang akan berkekurangan. Orang yang gemar kepada minyak dan anggur tidak akan menjadi kaya. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar, dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Lebih baik tinggal di padang gurun daripada tinggal dengan perempuan yang suka bertengkar dan pemarah. Harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak, tetapi orang yang bebal memboskannya. Siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran, dan kehormatan. Orang bijak dapat memanjat kota pahlawan dan merobohkan benteng yang mereka percayai. Siapa memelihara mulut dan lidahnya memelihara diri daripada kesukaran. Orang yang kurang ajar dan sombong, pencemooh namanya. Ia berlaku dengan keangkuhan yang tak adil. Si pemalas dibunuh oleh keinginannya karena tangannya enggan bekerja. Keinginan bernafsu pada hari, tetapi orang benar memberi tanpa batas. Korban orang fasik adalah kekejian, lebih-lebih kalau dipersembahkan dengan maksud jahat. Saksi bohong akan binasa, tetapi orang yang mendengarkan akan tetap berbicara. Orang fasik bermuka tebal, tetapi orang jujur mengatur jalannya. Tidak ada hikmat dan pengertian, dan tidak ada timbangan yang dapat menandingi Tuhan. Bersama-sama, kuda diperlengkapi untuk hari peperangan, tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Amin. Pada malam hari ini saya memberi judul kebenaran dan keadilan dalam tindakan. Sekali lagi, kebenaran dan keadilan dalam tindakan. Teman-teman, hari ini kita sudah membaca Amsal pasal 21 ayat pertama sampai dengan ayat 31. Mari kita membayangkan jika kebenaran dan keadilan tidak ada di dunia ini. Mungkin dunia akan sangat kacau balau dan bahkan sangat berantakan, tidak teratur dan lain sebagainya. Dan dua hal ini, kebenaran dan keadilan, merupakan satu hal yang sangat penting untuk kita lakukan dalam keseharian kita. Saya sangat diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang terdapat pada ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-8. Dan malam hari ini saya akan membagikan
Apa saja berkat yang saya peroleh dari renungan kita pada malam hari ini? Bagaimana biasanya kita ketika melakukan ibadah yang kita anggap mungkin secara formalitas, tapi pada malam hari ini kita akan diingatkan kembali bagaimana sebenarnya kita melakukan keseharian kita tuh dengan benar ibadah kita, dan semua akan kita bahas pada malam hari ini. Mungkin salah satu di antara kita pernah berpikir tentang bagaimana caranya menyenangkan hati Tuhan. Kita berpikir cara menyenangkan hati Tuhan mungkin lebih kepada sering beribadah datang di hari Minggu atau bahkan memberikan korban persembahan. Tetapi Salomo mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak hanya sekedar memandang bagaimana ibadah kita di hari Minggu dan korban persembahan kita, tetapi lebih ke arah bagaimana kita dalam kesehariannya, bagaimana perilaku kita, apakah kita jujur, apakah kita adil terhadap orang lain, atau bahkan nanti kita akan membahas tentang bagaimana sikap hati kita yang sesungguhnya. Dan malam hari ini saya akan membagikan 3 hal penting yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Poin yang pertama, Tuhan melihat hati kita. Terdapat pada ayatnya yang ke-3, 5, dan ayatnya yang ke-8. Ayat yang ketiga dikatakan, melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan Tuhan daripada korban. Tuhan lebih suka, lebih senang kepada orang-orang yang melakukan keadilan dan kebenaran. Tidak hanya korban persembahan atau ibadah kita yang mungkin kita anggap formalitas. Itu di luar dari bagaimana kesungguhan kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Dan mari kita bayangkan, ketika ada seorang anak yang berkata, aku sangat mencintai ibu, aku sangat sayang sekali dengan ibu. Dia berkata hal demikian setiap hari. Tetapi pada kenyataannya, pada faktanya anak ini tidak pernah membantu ibunya melakukan pekerjaan rumah atau bahkan membiarkan hal-hal rumah terbengkalai. Dia membiarkan ibunya melakukan hal ini sendirian. Nah, apakah ini bukti dari kasih sayang dan cinta? Nah, Tuhan Yesus pun demikian. Tuhan itu melihat kebenaran dan keadilan yang kita lakukan. Bukan hanya dari ucapan kita bilang, saya sangat cinta sama Tuhan, saya mau ini, tapi kita tidak melakukan kebenaran dan keadilan. Ini sama halnya dengan omong kosong atau omong doang ya teman-teman ya. Nah, sini kita diajarkan bahwa kita harus lebih melakukan kebenaran dan keadilan, dan ditambah lagi kesungguhan hati kita dalam beribadah dan memberikan korban persembahan kita kepada Tuhan. Kemudian di ayatnya yang ke-5 dikatakan, rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan, tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Tuhan menghargai kerja keras dan kesabaran. Seperti saat kita menanam sebuah pohon. Tidak mungkin hari ini kita menanam sebuah pohon, besok pohon itu akan bertumbuh besar dan berbuah. Tidak demikian. Tetapi kita harus lebih rajin dan sabar merawat tanaman itu. Menyiramnya setiap hari, memberinya pupuk, memerhatikannya agar tidak kena badai. Nah, hal ini dilakukan dengan sabar dan tekun agar ketika pohon itu bertumbuh, berakar dan berbuah, buahnya boleh kita nikmati. Nah, Tuhan juga melihat kerja keras dan ketekunan kita dalam melakukan sesuatu. Atau di sini dikatakan tidak terburu-buru ingin cepat kaya atau sukses. Karena pada ayat ini dikatakan, tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Banyak orang yang berpikir bahwa kalau mau memperoleh kekayaan atau kesuksesan itu harus cepat, maksudnya terburu-buru, tidak memperhatikan hal-hal yang seharusnya itu tidak harus terburu-buru dilakukan. Nah, begitupun dengan kita. Tuhan itu sangat menghargai kerja keras dan kesabaran kita dalam berproses dalam hidup kita. Baik ketika kita ingin menjadi seorang yang dikenal atau bahkan seseorang yang ingin menjadi kaya, demikian. Kemudian pada ayat yang ke-8 dikatakan, berliku-liku jalan si penipu, tetapi orang yang jujur lurus perbuatannya. Nah, di sini Tuhan menginginkan agar kita selalu hidup dalam jujur, hidup dalam kejujuran. Mari, teman-teman pasti sudah tahu bagaimana permainan ular tangga. Nah, ada ularnya dan ada tangganya. Ular diibaratkan adalah orang yang tidak jujur,
itu dia akan berliuk-liuk atau berliku-liku turun ke bawah ketika kita menyentuhnya. Atau ketika kita posisinya ada di situ, ketika kita bermain. Nah, demikian juga dengan tangga. Tangga ini diibaratkan dengan orang jujur yang lurus jalannya, posisinya naik. Nah, demikian juga dalam kehidupan kita sehari-hari, teman-teman. Bagaimana kalau kita menjadi orang yang jujur, kita pasti dikenan oleh Tuhan. Dan juga jalan yang kita tempuh itu lurus. Nah, jangan seperti orang yang tidak jujur itu berliku-liku, pasti akan sangat sulit menjalaninya setiap hari. Karena ketidakjujuran sudah pasti membuat seseorang itu tidak nyaman ke dalam kesehariannya. Dalam hal ini, Tuhan melihat kita seperti orang tua yang memperhatikan anaknya, teman-teman. Dia tidak tertipu oleh penampilan luar atau kata-kata manis yang keluar dari bibir kita. Ia lebih fokus pada apa yang kita pikirkan dan apa yang kita rasakan. Tuhan tahu apakah kita bekerja dengan sungguh-sungguh, apakah kita hanya bekerja karena ingin dilihat orang, ataukah karena kita ingin bekerja supaya dipuji, atau bahkan kita bekerja hanya pura-pura sibuk itu untuk menyibukkan diri. Nah, tapi dalam hal ini Tuhan mau untuk kita melakukan yang terbaik, melakukan pekerjaan ini tidak harus ketika dilihat orang, dan ketika kita mau melakukannya dengan sungguh-sungguh. Nah, dalam hal melakukan pekerjaan dalam keseharian kita, Tuhan ingin kita jujur walaupun tidak dilihat orang. Jangan karena orang tidak melihat kita atau orang melihat kita sekalipun, kita tidak jujur dalam melakukan hal ini. Tapi Tuhan mau, Tuhan senang kalau kita melakukan segala sesuatunya dengan jujur dan kita kerja keras serta sabar dalam melakukannya. Kemudian poinnya yang kedua ialah sikap hati menentukan tindakan. Sikap hati menentukan tindakan. Pada ayatnya yang keempat dikatakan, mata yang congkak dan hati yang sombong, yang menjadi pelita orang fasik adalah dosa. Mata congkak dan hati yang sombong adalah cara lain mengatakan kesombongan dan keangkuhan. Bayangkan ada seseorang yang selalu merasa dirinya jauh lebih baik daripada orang lain. Nah, hal seperti inilah yang akan secara perlahan-lahan membawa dirinya kepada hal yang membuat dia jatuh ke dalam dosa kesombongan secara tidak sadar. Dan Tuhan mengatakan bahwa sikap seperti ini adalah dosa, teman-teman. Ini berarti ini berarti kesombongan bukan hal sepele yang bisa kita anggap remeh, karena kesombongan itu mungkin jarang, bahkan sangat tipis kelihatannya dengan hal-hal positif. Tapi di sini kesombongan itu adalah hal yang serius di mata Tuhan. Pada ayat yang keempat, sini mengajarkan untuk kita menjaga hati kita. Kita perlu berhati-hati untuk tidak menjadi sombong. Jika kita merasa diri kita jauh lebih baik daripada orang lain, dan kita harus belajar rendah hati dan mau menghargai semua orang. Mungkin kita boleh berada di atas rata-rata, tapi kita tidak boleh merendahkan atau menyepelekan orang lain yang ada di bawah kita. Tapi mari kita bantu teman kita yang ada di bawah untuk bangkit, untuk bersemangat, bisa agar posisi kita bisa sama, agar dia juga bisa menjadi orang yang sama dengan kita. Ingatlah, Tuhan lebih peduli dengan apa yang ada di dalam diri kita, bukan apa yang terlihat dari luar. Dia ingin kita memiliki hati yang baik dan motivasi yang benar dalam melakukan sesuatu. Karena sikap hati kita menentukan tindakan kita. Jadi kalau sikap hati kita benar, sudah pasti tindakan kita pun akan ikut benar. Tapi kalau kita memikirkan atau sikap hati kita salah, motivasinya salah, maka tindakan-tindakan yang salah juga yang akan keluar dari dalam diri kita. Kemudian poin yang ketiga, kejujuran membawa keselamatan. Kejujuran membawa keselamatan. Pada ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7 dikatakan, memperoleh harta benda dengan lidah dusta adalah kesia-siaan yang lenyap dari orang yang mencari maut. Ayat yang ke-7, orang fasik diseret oleh penganiayaan mereka karena mereka menolak melakukan keadilan. Ayat yang ke-6 dikatakan mengingatkan kita bahwa ketika kita memperoleh kekayaan, harta, uang dengan cara berbohong,
itu pasti tidak akan bertahan lama kekayaan itu, teman-teman. Sama halnya dengan ketika kita membangun rumah di atas pasir. Ini akan cepat atau lambat, rumah ini pasti akan hancur, pasti akan roboh. Nah, begitu pula dengan kita. Kalau kita membangun sebuah dasar dengan kebohongan, cepat atau lambat pasti hal itu akan ketahuan dan tidak akan bertahan lama. Apalagi dalam hal memperoleh harta benda dengan berbohong itu sangat tidak baik. Dan bahkan dikatakan adalah kesia-siaan yang lenyap dari orang yang mencari maut. Sama halnya dia mengarahkan dirinya kepada maut, teman-teman. Dan cepat atau lambat, kebohongan yang kita lakukan di awal itu akan menghancurkan hidup kita. Saya beri contoh, bayangkan ada seorang yang berbohong dalam memberikan surat lamaran kerjanya di dalam CV-nya untuk mendapatkan pekerjaan itu. Kita ibaratkan saja bahwa dia sudah menerima pekerjaan itu. Tapi ketika dia diterima dalam perusahaan tersebut, nah dia pasti akan merasa takut untuk ketahuan karena skillnya tidak sesuai dengan CV yang dituliskannya. Atau dia akan merasa stres dan penuh rasa bersalah karena dia melakukannya membangun karirnya dengan kebohongan di awal. Dan cepat atau lambat pasti akan menuju pada kehancuran. Selanjutnya pada ayat yang ke-7 juga berbicara tentang orang yang menggunakan kekerasan atau berbuat tidak adil. Di sini orang yang melakukan kekerasan itu sebenarnya mereka yang sedang membawa diri mereka kepada kehancuran. Sini karena mereka menolak melakukan keadilan. Ketika mereka menganiaya orang lain, ketika mereka menolak keadilan, sebenarnya perlahan-lahan mereka sedang membawa diri mereka kepada dosa dan membawa diri mereka terseret tenggelam ke dalam ketidakberdayaan. Untuk itu, hidup jujur mungkin tidak selalu mudah. Kadang-kadang kita merasa bahwa kejujuran itu adalah hal yang sangat sulit dilakukan. Dan berbohong demi kebaikan mungkin kalau kita berpikir berbohong demi kebaikan itu tidak ada ya teman-teman, berbohong ya tetap berbohong adalah dosa. Nah ini adalah hal yang tidak akan mungkin bertahan lama kita peroleh hasilnya. Cepat atau lambat itu pasti akan hancur, akan hilang begitu saja. Dan jika kita menganggap kebohongan adalah jalan pintas terbaik, itu adalah salah teman-teman. Bahwa kebohongan yang kita bangun itu sedang menjerumuskan diri kita secara yang kita tidak sadari, menjerumuskan diri kita ke dalam lubang yang salah. Mungkin prosesnya akan lambat, tapi hasilnya akan bertahan lama jika kita melakukannya dengan kejujuran. Maka kita memiliki hati yang tenang dan hubungan yang sehat, serta kehidupan yang stabil jika kita melakukannya dengan kejujuran. Sebagai penutup, mari kita renungkan kembali apa yang telah kita pelajari dari Amsal 21 ayat yang ke-3 sampai dengan ayat yang ke-8. Tuhan memberikan kita panduan yang jelas tentang bagaimana kita harus hidup. Dia menginginkan kita untuk melakukan kebenaran dan keadilan lebih dari sekedar ritual keagamaan. Sikap hati kita, terutama kerendahan hati, sangat penting karena ini menentukan tindakan kita. Kemudian kesombongan dapat menentukan kita ke jalan yang salah. Sementara kerendahan hati membuka pintu bagi kebenaran dan keadilan. Akhirnya, ingatlah bahwa Tuhan selalu melihat hati kita. Dia tidak tertipu oleh penampilan luar atau dengan kata-kata yang manis keluar dari mulut kita. Yang diinginkannya adalah hati kita yang tulus, motivasi yang benar dan penuh kasih. Ketika kita hidup dengan cara ini, kita tidak hanya menyenangkan hati Tuhan, tetapi juga menjadi berkat bagi diri kita sendiri dan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi, marilah kita memilih untuk hidup dalam kebenaran dan keadilan setiap hari. Bukan karena takut akan hukuman, bukan karena ingin dilihat orang, tetapi karena kita mengerti bahwa inilah jalan menuju kebenaran dan kehidupan kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah kita yang mendengarkan pada malam hari ini diberkati dan kita hidup dalam kebenaran dan keadilan. Untuk itu, mari kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Bapa buat kemurahan dan kebaikan-Mu. Pada malam hari ini Tuhan, kami boleh diingatkan kembali untuk kami melakukan kebenaran dan keadilan di dalam tindakan kami Bapa. Ajari kami ya Roh Kudus untuk melakukan keadilan dan kebenaran ini sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Biarlah Tuhan kami dipimpin oleh Roh Kudus untuk melakukan kebenaran dan keadilan di tengah keterbatasan kami. Tapi kami tahu Tuhan Yesus yang akan menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur haleluya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.